Assalamualaikum sahabat Geba TV, bertemu lagi dengan saya Bella dalam acara Ngosan, ngobrol santai tentang kesehatan. Oke, jadi hari ini kita sudah kedatangan tamu lagi dari Rumah Sakit Punten. Sebenarnya tamunya ini sudah pernah sih ngisi ngosan kita. Nah, hari ini mau mengisi lagi nih dan memberikan informasi kepada sahabat Geba TV semua. Oke, tidak lain tidak bukan adalah Kak Lydia. Assalamualaikum Kak Lydia. Waalaikumsalam Kak Bella. Oke, gimana kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah baik Kak Bella. Kak Bella gimana? Sehat ya? Alhamdulillah. Sehat. Semakin sehat. Oke. Oke Kak, hari ini kita mau membahas tentang apa nih? Kita mau bahas tentang perawatan tali pusat. Gimana sih caranya merawat tali pusat yang baik dan benar? Oke, jadi ini kita mulainya dari apa dulu nih? Kita mulai dari kita tahu apa enggak sih tali pusat itu gimana? Ini tali pusatnya bayi kan nggak? Iya, tali pusatnya bayi, bukan tali tarik tambang ya. Oke. Tali pusat itu kita tahu tali pusat itu kan sesuatu yang perantara antara bayi dan ibu di dalam rahim. Nah, ketika bayi lahir, tali pusat itu kan dipotong. Itu untuk memisahkan antara ibu dan bayinya. Nah, ketika tali pusat dipotong, otomatis aliran darah ke bayi akan terhambat kan, aliran darah dari ibu ke bayi akan terhenti. Nah, itu mengapa perlu perawatan tali pusat yang baik dan benar supaya tidak terjadi infeksi seperti itu. Sebelum kita melakukan perawatan Kak, ada nih sebenarnya kayak tanda-tanda, oh ini kelihatan infeksi, oh ini enggak gitu. Sebelum kita menginjak ke infeksi, sebenarnya kita harus tahu dulu gimana sih tali pusat yang sehat itu seperti apa. Yang pertama, tali pusat yang sehat itu berwarna kekuningan dan sedikit mengkilap. Terdapat kelihatan seperti pembuluh darah di bagian pinggir yang dipotong itu kelihatan. Nah, seiring berjalannya waktu, tali pusat ini akan segera istilahnya kalau di dunia medis itu nekrosis atau menghitam karena tidak ada aliran darah yang menyuplai tali pusat tersebut. Nah, karena tidak ada suplai darah tersebut, maka rentan kemungkinan tali pusat itu infeksi. Ketika tali pusat infeksi, tanda apa saja sih yang harus kita kenali sebelum kita mengatakan itu infeksi. Nah, jadi para bunda-bunda di rumah harus sudah tahu gimana kalau misalkan tali pusatnya adik bayinya itu mulai basah, kemudian keluar cairan berwarna kekuningan seperti nanah, kemudian di sekitar tali pusat kemerahan, terus kemudian warnanya hitam tapi basah, itu merupakan tanda-tanda infeksi tali pusat. Harus benar-benar diperhatikan. Harus benar-benar diperhatikan. Seringkali infeksi itu didapat dari penggunaan popok yang salah. Gitu. Penggunaan popok yang salah, cara mengganti kasa yang salah itu sering didapat pada kasus infeksi tali pusat. Kalau masalah sama popoknya nih, maksudnya gimana nih Kak? Yang penggunaan popok yang salah. Penggunaan popok yang salah, seringkali bunda-bunda di rumah itu membiarkan tali pusat yang dibungkus kasa itu di dalam pampers. Dimasukkan ke pampers gitu ya. Makanya aliran pipis yang ada di pampers itu nempel di kasanya. Jadi membuat banyak bakteri dari pipisnya bayi ini tertempel pada tali pusat. Jadi bisa aja yang kayak sisa pipisnya itu naik sampai ke tali pusatnya. Gitu. Kalau yang masalah itu pembungkusnya. Nah, ini kalau dari kita kan di masyarakat ini kan masih banyak ilmu yang salah, bukan ilmu yang salah sih, ilmu yang belum dibenarkan. Kayak gitu. Kalau zaman-zaman dahulu masih menggunakan antiseptik seperti betadin, alkohol. Untuk teori yang baru ini sudah tidak dianjurkan menggunakan antiseptik dan alkohol. Jadi dikarenakan nanti rentan infeksi juga kayak gitu. Jadi nggak boleh ya? Nggak boleh. Pakai betadin kayak gitu-gitu ya? Nggak boleh kayak gitu. Cara perawatan yang benar sekarang cuma diganti kasa minimal 2 kali sehari setelah habis mandi atau lebih dari 2 kali kalau indikasi ada infeksi tadi kayak gitu. Jadi hanya mengganti atau membalutnya aja ya? Membalutnya dengan kasa steril. Ada lagi Kak yang mau disampaikan nih masalah perawatan? Kalau masalah perawatan tali pusat, kalau bunda-bunda di rumah sudah mencurigai adik bayinya terinfeksi tali pusat, kemudian
harus gimana sih caranya nanti biar tali pusatnya ini kembali lagi. Kalau bisa segera konsultasikan ke dokter spesialis anak, seperti itu. Karena nanti dampaknya akan sangat rumit, Kak. Bisa nanti jadi adik bayinya terinfeksi, bisa nanti sel darah putihnya naik dan lain sebagainya, kayak gitu. Bisa jadi kalau sudah tahu kayak ini ada infeksi atau apa, bisa langsung konsultasi ke dokter anak. Tim IT bisa nanti ditampilkan ya di sini nomornya dokter spesialis anak kita ya, ada nomor konsultasinya ya Kak ya. Oke, ada lagi nggak nih? Sepertinya itu saja untuk tali pusat ya Kak ya, sudah cukup. Terima kasih banyak ya Kak Lydia. Sama-sama Kak Bella. Semoga bermanfaat untuk sahabat Gemba TV semua. Oke, sahabat Gemba TV, itu tadi penjelasan dari Kak Lydia tentang perawatan tali pusat. Semoga bermanfaat untuk bunda-bunda, untuk sahabat Gemba TV semua. Oke, jangan lupa untuk tetap follow dan subscribe sosial media kita di bawah ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di ngosan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.